Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, dan tentunya untuk sahabat-sahabat di studio, sahabat Majelis Madani yang tetap setia sehingga kesempatan ini, semoga Allah mudahkan dan lancarkan segenap urusannya. Mengingat dengan perhatian yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kita, tentunya kita berhusnudon bahwa Allah senantiasa di setiap detiknya, di setiap menitnya, hingga sampai di setiap harinya Allah senantiasa memperhatikan, menjaga tentang urusan kehidupan atau urusan dunia kita. Maka semua itu akan didapatkan jika kita sendiri berjuang untuk meningkatkan diri kita dalam meningkatkan derajat takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali mendengar, mengingat, melihat ayat yang berkaitan dengan hal ini atau berkaitan dengan takwa, dan banyak sekali ayat yang menyampaikan tentang takwa. Kita ambil salah satu dari surat, yaitu dua ayat yang sering sekali kita dengar dalam surat Al-Imran ayat 133 dan ayat 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang seperti apa untuk mendapatkan derajat takwa seperti itu? Pada ayat selanjutnya disebutkan alladzina yunfikuna fisarro iwadoro wal kadiminal goido wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an, sekitar 6.236 ayat, jika kita pungkas, semuanya mengarahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada perintahnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu jelas perintah takwa kepada kita, hambanya yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beragama Islam atau sebagai seorang muslim. Kembali lagi kepada wasari'u ila magfiratin mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Tidak ada satupun hamba yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim yang tiada lain hidupnya berjuang untuk mendapatkan derajat takwa. Lalu apa tugas bagi orang-orang yang bertakwa? Pada surat ini di surat Al-Imran ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fisaroi wadoro. Dia yang senantiasa berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Satu yang paling jelas adalah bagaimana ketika dia berjuang untuk bisa berbagi dengan infak. Kalau infak bisa saja dengan harta, yang saat ini mungkin kita tahu nungaran infak mah pasti ku harta. Di kala lapang dan juga di kala sempit. Lapang yang seperti apa, sempit yang seperti apa. Ini mungkin menjadi renungan dan perlu kita kaji lebih dalam lagi. Dan yang kedua berkaitan dengan orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya adalah orang yang tidak mengedepankan egonya. Walaupun satu waktu atau terkadang ego itu harus dimunculkan, tetapi orang-orang yang melatih dirinya untuk menahan amarahnya adalah ketika dia melakukan atau menurunkan egonya. Atau bisa jadi bagaimana caranya agar amarah itu tidak terus-terusan membludak. Saum.
Allah mengajarkannya melalui Rasulullah SAW untuk melaksanakan saum. Banyak sekali saum sunat selain saum Ramadan yang diperintahkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan amarah kita, menurunkan ego kita. Kenapa? Lewat saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana caranya melalui saum itu kita mampu dengan menahan lapar dan dahaga kita. Apa yang kita makan pada saat itu kita saum, tetapi hak makan kita bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, walaupun pada saatnya berbuka kita memakan. Maka sahabat, itu salah satu di antara banyak cara yang dilakukan untuk menahan amarah kita atau menurunkan ego kita. Karena biasanya orang dengan egonya yang cukup tinggi, dia sangat sekali mudah tersulut nafsunya untuk melakukan amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika dia mampu memaafkan. Karena orang yang mampu memaafkan yakin, atau mungkin selama ini kita tahu orang yang memaafkan itu bukan berarti dia mampu melupakan, tetapi bagaimana dia mampu di saat dia ingat, saat itu dia memaafkan tanpa menghadirkan amarah dalam dirinya. Maka jika disimpulkan dari kesemuanya adalah ketika kita ingin mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaminkan pada ayat 133-nya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita jangan pernah pelit kepada siapapun, dan di saat kita berbagi jangan pernah dasarnya karena kasihan, tetapi berbaginya sebab ada kasih sayang di dalam dirinya. Dan yang kedua, ketika orang mampu menahan amarahnya adalah ketika dia tidak mengedepankan egonya, sekalipun pada saat egonya muncul dia adalah orang yang paling mampu memaafkan, menahan amarahnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika memaafkan itu mudah dapat kita lakukan ketika dia mampu menahan egonya untuk tidak marah. Dan yang kedua, ketika dia mampu memberikan atau berbagi bukan sebab kasihan. Maka orang-orang yang bisa memaafkan itu adalah ketika dia tidak mengedepankan egonya, dan pada saat dia berbagi dia dalam memberikannya dengan keadaan kasih sayang, bukan karena kasihan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang mampu memaafkan walaupun tidak mampu melupakan, tetapi pada saat kita mengingatnya kita sedang tidak dalam keadaan mengedepankan amarahnya, melainkan kita memaafkan dengan cara memberikan kasih sayang, bahkan mendoakannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal yang tadi menjadikan kita hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah bertakwa, pada akhirnya kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebab karena kalau takwa itu dilakukan dengan tiga hal yang tadi, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat pada ayat ini di awalnya kalimatnya wasari'u, bersegeralah. Karena kalimat bersegera ini sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Karena kematian itu tidak tahu kapan datangnya untuk diri kita, maka bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tiga hal yang tadi: mampu berinfak di kala lapang dan sempit, menahan amarahnya, dan dia memaafkan orang lain walaupun mampu mengingatnya, tetapi bukan menjadikan dirinya amarah, akan tetapi ketika dia mengingat justru dia memberikan maaf kepada orang tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah cinta dan ridho kepada kita, dan kita menjadi hamba penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.